Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Putra Oktavianirum akan melaksanakan uji SHK pemakai tenaga surya tingkat purwa. Pada bagian A, saya akan menjelaskan manfaat sinar matahari bagi kehidupan. Yang pertama, sebagai sumber energi utama. Matahari adalah sumber energi utama di bumi. Tanpa sinarnya, proses fotosintesis pada tumbuhan tidak akan terjadi, sehingga siklus makanan pun terganggu. Yang kedua, vitamin D untuk manusia. Paparan sinar UVB membantu tubuh manusia memproduksi vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang, kekebalan tubuh, dan suasana hati. Yang ketiga, mengatur siklus hidup. Sinar matahari mengatur siklus tidur dan bangun manusia dan hewan. Tanpa sinar matahari, kita bisa mengalami gangguan tidur. Lalu pada nomor 4 yaitu peningkatan produksi tanaman. Tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk fotosintesis yang menghasilkan oksigen dan energi untuk makhluk hidup lainnya. Yang terakhir, sebagai penghangat bumi, sinar matahari menjaga suhu bumi tetap layak huni, memungkinkan air tetap cair dan makhluk hidup berkembang. Selanjutnya pada bagian B kita akan mengetahui cara memanfaatkan sinar matahari untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Panel surya terbuat dari bahan khusus seperti silikon yang menangkap sinar matahari. Sinar ini diubah menjadi energi listrik melalui proses yang disebut efek fotovoltaik. Energi listrik ini kemudian disalurkan untuk kebutuhan rumah tangga. Yang kedua, pengeringan. Panas dari sinar matahari membuat air dalam pakaian, makanan, atau benda lain menguap. Proses ini disebut evaporasi, yaitu perubahan air dari bentuk cair menjadi uap. Yang ketiga yaitu pemanas air tenaga surya. Alat pemanas air menyerap panas dari matahari menggunakan panel atau tabung khusus. Panas tersebut digunakan untuk memanaskan air di dalam pipa atau tangki. Yang keempat, penerangan alami. Sinar matahari masuk melalui jendela atau celah rumah, memberikan cahaya alami tanpa bantuan lampu. Lalu pada nomor 5 yaitu sterilisasi air dan peralatan. Sinar UV dari matahari membunuh bakteri dan mikroorganisme dalam air atau permukaan benda. Proses ini memerlukan waktu tertentu agar efektif. Yang keenam, pertumbuhan tanaman. Tumbuhan menyerap sinar matahari melalui klorofil di daunnya. Sinar ini digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan atau glukosa dan menghasilkan oksigen. Selanjutnya, pada bagian terakhir kita akan mengetahui bahaya sinar matahari serta pencegahannya. Yang pertama, kulit terbakar. Pencegahannya yaitu memakai tabir surya dan pakaian pelindung, hindari jam 10 pagi sampai 4 sore. Yang kedua, kanker kulit. Pencegahan, gunakan tabir surya rutin dan lindungi kulit. Lalu pada nomor 3 terdapat kerusakan mata. Upaya pencegahannya kita bisa menggunakan kacamata UV dan jangan lihat matahari langsung. Yang keempat, dehidrasi atau pingsan. Pencegahannya minum cukup air dan istirahat di tempat yang teduh. Lalu nomor 5 yaitu heat stroke. Pencegahannya hindari aktivitas berat di panas yang ekstrim dan pakai pakaian ringan. Yang keenam, penuaan kulit dini. Pencegahannya dengan menggunakan pelembab dan tabir surya. Itu dia penjelasan dari saya mengenai uji SKK pemakai tenaga surya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.